selokan meluap, ratusan rumah di Srengat, Blitar terendam. Gunung Bromo erupsi, suara gemuruh dan asap sulfatara setinggi 1.200 meter membumbung tinggi. Halo selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali kembali hadir menemani Anda dalam Jatim Today Selasa 12 April 2016. Pemirsa, saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain informasi teraktual dari Jawa Timur, nanti saya akan langsung berbincang dengan kuasa hukum dari Lanyala Mataliti terkait kasus dana hibah Kadin. Nanti saya akan berbincang terkait sidang pra-peradilan yang hari ini telah berlangsung, pemirsa. Seperti apa perkembangannya dan kemudian langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh kuasa hukum dari Lanyala Mataliti nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, berikut Jatim Today selengkapnya. Ya, pemirsa, ratusan rumah di 8 desa di Blitar terendam banjir akibat luapan dari air Sungai Togokan. Inilah kawasan pemukiman di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang terendam setinggi lutut orang dewasa. Genangan air juga menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Jalan Raya Kunir yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri juga terganggu karena tergenang air setinggi 1,5 meter. Suyitno, warga Desa Karanggayam, mengatakan selain hujan deras, banjir disebabkan meluapnya Sungai Togoan yang bermuara di Sungai Berantas yang tidak mampu menampung debit air. Banjir ini menyebabkan aktivitas warga terganggu karena jalan akses terendam cukup tinggi. Kalau menurut cerita Pak, kan ada kali itu, jembatan kali kanal itu Purwokerto Puncak Purwokerto mestinya arahnya ke Berantas, tapi jebol ke sini. Tidak ke Berantas tapi arahnya ke sini. Memang Karanggayam paling udah kan sini. Sementara itu, Nur Hamim, Kepala Desa Karanggayam, mengatakan selain desanya ada 7 desa lain di 2 kecamatan yang terendam banjir, yakni Kecamatan Srengat dan Kecamatan Wonodadi. Hingga berita ini dibuat, pihak BPBD Kabupaten Blitar belum mendata maupun memberikan bantuan bagi warga di 8 desa yang terendam banjir tersebut. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, masih terkait banjir, kali ini merendam ratusan rumah yang berada di Ponorogo. Selain rumah warga, banjir juga sudah mulai merendam beberapa fasilitas umum. Di antaranya ada Markas Koramil. Banjir bandang Senin malam melanda Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo. Akibat hujan deras, air Sungai Kalisono yang melintas di desa setempat meluap. Tanggul sungai tak mampu menahan debit air hingga akhirnya jebol di 5 titik. Ratusan rumah warga terendam banjir, bahkan ketinggian banjir di jalan desa sempat mencapai 1 meter. Kuatnya arus air bercampur lumpur yang menerjang membuat tembok rumah warga ambrol. Kondisi terparah terjadi di rumah milik Boyran dan milik Patianto. Perabotan rumah dan 4 motor milik kedua warga itu hanyut terbawa arus. Hanya hujan deras. Terus Kira-kira kurang lebih ya setengah jam lah banjir sudah datang. Banjirnya kenapa Pak? Tanggulnya jebol atau Tanggulnya jebol. Tadinya sudah retak, kemudian jebol. Gitu. Terus setelah itu ya pokoknya terus begini inilah jadinya. berapa rumah Pak yang rusak Pak? Yang rusak 3. Selain di Kecamatan Sawo, banjir juga melanda wilayah Kecamatan Sambit, Jetis, dan Kecamatan Balong, Ponorogo. Keempat kecamatan yang dilanda banjir ini berada di wilayah aliran Sungai Kalisono yang meluap. Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ponorogo tercatat 2 jembatan penghubung putus, ratusan rumah warga tergenang, 1 rumah roboh dan ratusan ton gabah para petani hanyut. Hingga Selasa dini hari, warga dan petugas kepolisian, BPBD, dan Tagana masih bersiaga di kawasan banjir. Belum diketahui jumlah pasti kerugian dan kerusakan akibat kejadian ini. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terkait aktivitas vulkanik dari Gunung Bromo yang beberapa hari terakhir ini mulai meningkat. Meski masih berada pada level 2 atau waspada, namun gemuruh dari aktivitas vulkanik Gunung Bromo sudah mulai terdengar dan asap sulfatara sudah mulai terlihat setinggi 1.200 meter. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi PVMBG menghimbau wisatawan maupun warga agar tidak beraktivitas 1 km dari jarak bibir kawah Gunung Bromo. Pos pantau Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Selasa pagi mencatat aktivitas Gunung Bromo masih fluktuatif. Hingga kini statusnya masih waspada atau level 2. Selain asap sulfatara berwarna abu-abu pekat setinggi 600 hingga 1.200 meter, juga terdengar beberapa kali gemuruh dari dalam perut Gunung Bromo. Asap pekat kawah Gunung Bromo tersebut mengarah ke selatan atau barat laut ke wilayah perbatasan Probolinggo, sisi timur, dan Kabupaten Lumajang. Masih menerus ya, tapi untuk tremornya kecenderungannya menurun. Kemudian untuk letusannya semakin jarang, tapi masih ada. Material yang dikeluarkan abu vulkanik ya, tipis. Kemudian lontaran sesekali juga teramati, cuman dominan jatuhannya di dalam kawah. Aktivitas Gunung Bromo memang masih fluktuatif, hingga kini belum melontarkan material kerikil seperti sebelumnya hingga radius 1 km. Untuk itu warga maupun wisatawan tidak mendekati hingga zona aman yang dilarang PVMBG. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Pemirsa, semburan lumpur panas di Kabupaten Bojonegoro ternyata mengandung gas beracun atau H2S. Hal ini diketahui setelah BLH setempat melakukan uji kandungan udara di kabupaten setempat untuk melakukan apakah benar bahwa lumpur panas tersebut beracun atau tidak. Warga desa Blongsong, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro dikejutkan peristiwa munculnya kepulan asap di tengah pemukimannya. Fenomena alam di samping rumah Supriyanto ini sudah berlangsung sejak 2 hari terakhir. Peristiwa munculnya kepulan asap ini bermula saat sejumlah warga mencium bau gas. Awalnya dikira dari tabung gas LPG yang bocor, ternyata bau gas berasal dari kepulan asap yang keluar dari tanah. Selain beraroma gas, tanah di sekitar lokasi semburan juga terasa panas. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, warga memasang peringatan dilarang merokok maupun menyalakan korek api di sekitar lokasi semburan asap. Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kabupaten Bojonegoro, Erik Firdaus mengatakan munculnya semburan asap disebabkan 2 kemungkinan. Pertama berasal dari gas metan yang disebabkan tumpukan sampah atau septic tank. Kedua karena adanya kandungan gas dari perut bumi yang menguap. Itu awalnya gimana, Mas? Awalnya ya nggak tahu, tiba-tiba ada asap. Tiba-tiba ada asap ya? Iya. Sebenarnya pernah kejadian seperti ini, Mas? Nggak pernah, baru kali ini. Baru kali ini ya? Ini khawatir nggak Mas adanya ini? Ya khawatir. Jadi kita juga masih memprediksi itu bisa berasal dari kemungkinan septic tank yang bocor juga bisa. Karena aroma atau bau yang ditimbulkan untuk H2S-nya tidak terlalu ada, tidak menyengat. Hingga kini pihak Dinas SDM masih melakukan penelitian seperti mengukur kandungan udara di sekitar lokasi serta memantau perkembangan kepulan asap. Dari Bojonegoro, Dedi Madi, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda jika lebaran selalu melakukan mudik ke kampung halamannya masing-masing, saya sarankan untuk saat ini segera membeli tiket. Utamanya bagi Anda yang menggunakan kereta api. Karena di Daops 8 Surabaya pemirsa kurang lebih ada 48.000 tiket kereta api untuk keberangkatan H+1 atau H+3 ludes terjual. Dari data yang dikumpulkan PT KAI Daerah Operasional 8 Surabaya, Ya pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jatim Today.